Selamat malam. Pertemuan Jokowi dan Prabowo hari Sabtu lalu di stasiun paling anyar di Republik ini mengejutkan publik. Pertemuan itu seolah meruntuhkan anggapan sulitnya kedua tokoh ini bertemu setelah pemilu. Bagaimana kisah di balik pertemuan? Inilah Rosi, pertemuan Jokowi Prabowo dari isyarat sampai syarat. Tidak ada lagi yang namanya cebong. Tidak ada lagi yang namanya kampret. Yang ada adalah Garuda Pancasila. Kami siap membantu kalau diperlukan, Pak. Untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau kami juga minta maaf, Pak, kalau kami mengkritisi Bapak sekali-sekali. Kan demokrasi butuh suatu check and balance. Pertemuan Jokowi Prabowo dari isyarat sampai syarat. Warganet saya undang untuk memberikan komentar, posting mention @Kompas TV, hashtagnya adalah Jokowi Prabowo. Live streaming bisa Anda saksikan di kompas.tv/live. Stasiun MRT atau MRT Lebak Bulus menjadi saksi dari pertemuan yang disebut bagian dari operasi senyap. Tanpa syarat, tanpa sinyal sebelumnya. Malam ini Rosi akan membincangkannya dengan sejumlah narasumber. Apa saja isyarat dan sinyal di balik pertemuan kedua tokoh itu. Saya undang dan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Sujiwo Tejo, budayawan kita, Presiden Jan Cukers. Lalu Dr. Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Profesor Hamdi Muluk, pakar psikologi politik Universitas Indonesia. Dan last but not least, M. Kodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Saya mulai dulu dengan pertanyaan cepat. Satu kata atau maksimal dua kata ketika Anda melihat breaking news di televisi atau melihat berita tentang pertemuan 13 Juli lalu hari Sabtu. Satu kata apa yang terbersit di benak Anda, Bung Jiwo Tejo? Ya, gitu. Ya. Bukan ya, gitu. Ya. Bukan ya, itu terlalu ini. Ya, masih ada itunya tapi ya, gitu loh. Gimana jadi gimana? Karena kan saya orang pertunjukan. Kalau di pertunjukan ini anti klimaks juga. Wow, gitu loh. Tapi oke lah untuk bangsa ini oke lah. Oke ya. Oke. Jadi kalau oke itu C, bukan A, bukan juga E. Ya, C, tapi sebagai pertunjukan enggak. Tapi kan hidup bukan cuma pertunjukan. C. Ya. Saat saya nanti masuk ke soal pertunjukan, Bung Effendi Ghazali. Satu kata, sebagai bangsa Indonesia katanya adalah asik. Itu ya. Kalau nanti masuk ke soal ilmu, boleh dua kata tadi kan katanya. Boleh. Concession speech. Pidato mengucapkan kemenangan pada yang lain. Itu artinya. Terlalu serius ya? Terlalu serius sih. Iya, dia kalah, mengucapkan kemenangan pada yang lain. Oh, mengakui ya? Iya. Oke. Itu Tapi satu kata yang paling ini menurut Anda asyik. Asik gitu. Ya, masa orang bertemu berdua mesra-mesraan nggak asik gitu ya? Asik gitu. Prof. Hamdi Muluk? Ini kok pada nawar ini dua tadi? Boleh dua satu, boleh ya? boleh dua, boleh. Boleh lah. Tiga boleh? Yap. Enggak boleh ya. Yang paling pokoknya terbersit begitu kan tadi kan kalau Bung Jiwo Tejo langsung ya atau ya. Gini, akhirnya gitu. Akhirnya. 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 Bung Kodari. Iya. Buat saya melegakan ya, melegakan karena. Satu kata aja. Ya melegakan. Melegakan. Oke. Ya. Melegakan. Kalau begitu saya mau tanya. Itu sudah bukan satu kata, itu sudah ada awalan dan akhiran. Akhiran. Satu kata yang Lega. Pertimbangan paling rasional apa menurut Bapak-Bapak yang membuat pertemuan ini terjadi, Bung Kodari? Saya kira kalau dari kacamata Pak Jokowi pasti ingin ketemu ya. Karena apa? Karena
memang proses pemilu ini ada dua aspek. Pertama aspek legal formal, itu boleh jadi selesai dengan keputusan MK, kemudian keputusan KPU, tetapi aspek politiknya ini rasanya baru selesai agak pasti itu ketika Pak Jokowi sudah ketemu Prabowo. Sehingga ada pesan kepada pendukung Prabowo bahwa Prabowo sudah mengakui dan mengucapkan selamat kenapa? kepada Apa menurut Anda pertimbangan paling rasional sehingga itu bisa diadakan atau berlangsung hari Sabtu 13 Juli lalu? Ya. Pertama memang pasti ada proses komunikasi antara keduanya, terutama dari sisi Pak Prabowo saya lihat. Kalau Pak Jokowi jauh-jauh hari sudah menyatakan ingin ketemu berkali-kali dalam beberapa dan kesempatan. Kemudian ada respons. Ya, dan kelihatannya memang kesulitannya ada di sisi Pak Prabowo. Mungkin dari pertimbangan beliau pribadi, bisa juga dari segi pendukung. Karena pendukung Pak Prabowo ini kan macam-macam. Ada Partai Gerindra, ada partai-partai lainnya, dan ada kelompok-kelompok ormas keagamaan. Saya menangkap kesan bahwa penolakan terbesar itu datang dari kelompok-kelompok keagamaan. Dan itu terbukti bahwa setelah pertemuan ini, PA 212 misalnya, sampai sekarang masih tetap menolak pertemuan tersebut. Jadi saya melihat Pak Prabowo berusaha mengukur situasi dan kondisi, ya cek ombak lah kira-kira. Kalau saya ketemu apa konsekuensinya, dan kalau saya tidak ketemu apa risikonya. Bu Fendi Ghazali, menurut Anda pertimbangan paling rasional sehingga pertemuan itu bisa dilaksanakan? Saya masuk ke kata asik itu karena ya tadi lega, sebetulnya sama ya lega. Yang ini beda nih. Ya, gitu ya. Enggak. Ya, bukan. Ya, itu jangan lebay. Itu D kalau. C. Iyalah. Nanti dijelaskan pakai itu. Sudah Tapi bawa saya peralatan. mau bilang asik itu begini. Asiknya itu adalah begini. Seakan-akan semuanya itu sudah lintasan sejarah yang tepat waktunya. Coba lihat ya. Pada waktu keputusan MK, ya kan? Diajukan 1 hari dari 28 ke 27 kalau saya nggak salah. Betul. Ya kan? Itu tepat loh. Pas Pak Jokowi mau ke G20 di Jepang. Jadi artinya diajukan 1 hari, pas berangkat di sana dapat ucapan selamat. Udah menang ya dari MK. Sama yang ini. 13 Juli tepat 1 hari sebelum ada peringatan Sentul gitu. Jadi memang nih kalau lihat perjalanan waktunya tepat betul. Itu satu ya. Kok serba kebetulan maksud Anda? Kan serba asik aja pokoknya. Serba asik ya. Jadi memang perjalanan waktunya sudah asik tuh ya. Ada yang MK dimajukan pas ke G20. Selamat ya secara internasional. Lalu ini 1 hari Sabtu sebelum Minggu ada perayaan di Sentul. Tapi kalau ditanyakan kepada kajian komunikasi politik, yaitu tadi concession speech tuh, concession speech. Artinya belum kita dengar sejak dari 14 April ya. Baru hampir 3 bulan kemudian kita dengar semacam pidato yang mengucapkan selamat menang secara resmi. Walaupun pertemuannya itu tadi betul. Apa tuh tadi nggak senyap. Tidak ada sinyal. Enggak, karena saya nggak tahu. Orang bisa dengar apa dari MRT itu? Kalau orang ini orang ngomong berdua nih. Orang ngomong berdua di MRT. MRT-nya jalan cepat. Coba kamu ngomong. Coba ngomong. Kita ngomong berdua coba ya. Coba. Itu bukan MRT. Kan bukan pertemuannya, Pak. Ya tapi cepat. MRT nggak ada persiapan bunyinya. itu. Maksudnya cepat. Enggak kedengaran apa-apa juga. Tapi waktu pidatonya. Nggak bisa. MRT itu silent kayak bin. Canggih ya. Belum naik. Belum naik. Enggak, bukan maksud saya. Kebiasaan naik KRL beda Pak dengan MRT. Saking silentnya nih. Tetap juga orang nggak dengar tuh yang waktu ngomong berdua. Sebenarnya mereka saling dengar nggak ya apa yang diomongin ya? Iya. Gara-gara Tapi pokoknya gestur itu bagus sampai pada tadi ya. Kita lihat lagi banyak salam-salamannya berkali-kali sama mengucapkan selamat. Kami kita akan masuk itu soal inti pokoknya. Selamatnya. Tapi Bung Jiyot aja menurut Anda yang ya tadi itu. Aku nggak mau di bagian Anda, kamu aja. Bung Jiyot kamu. Karena Anda itu hanya panggilan buat mantan. Ya. Ya, mantan. Gitu. Mantan yang putusnya nggak enak, itulah Anda. Anda nggak ada. Kalau kamu enak, ada enak touch. ya. Menurut kamu, akunya nggak enak nyebutnya. Ya itu apa pertimbangan paling rasional sehingga Sabtu 13 Juli bisa. Ya, karena ketemunya di jalan. Tapi saya sebagai orang Ludruk, jangan pokoknya Jawa-Jawa ini faktanya gitu aja.
Jadi di kesenian itu ada kesenian Jawa Timur, kesenian Ludruk, yang beda sama kesenian ketoprak di Jawa Tengah. Itu selalu pertemuannya di jalan. Nggak pernah seseorang itu sowan. Biasanya Kartolo sama ini, buka layar, nih dong, hei, gimana? Ngobrol di jalan. Jadi ketemunya kayak Ludruk. Tidak perlu ada orang yang menghampiri tempat Artinya orang itu. tidak mendalam. Ludruk itu tidak semendalam ketoprak. Papasan saja, papasan Malah saja. teman-teman saya di Bali bilang di beberapa tempat di Bali dua orang yang ketemu di jalan tidak boleh menghasilkan kesepakatan karena tidak jelas siapa yang bertamu kepada siapa. Oh. Wah. Itu. Jadi Anda berdasarkan lakon Kamu. berdasarkan lakon itu sangat meyakini tidak akan ada kesepakatan apapun. Tidak ada kesepakatan yang mendalam. Gitu. Kata dalamnya itu yang penting. Iya. Prof. Hamdi Muluk, apa dari sisi psikologi politik, rasionalitas apa yang membuat pertemuan itu bisa terjadi? Begini Mbak Rosi, pada akhirnya diktum politik lagi yang berlaku. Saya kira kita lega hari ini. Tadi Kodari mengatakan lega. Banyak orang khawatir bahwa ini anomali betul politik kita ini. Sebuah kontestasi tidak harus dipahami sebagai konflik sebenarnya. Itu sesuatu yang lumrah. Berdua kubur hadap-hadapan sebuah kontestasi, seharusnya kontestasi itu selesai pada waktu katakanlah dulu KPU sudah mengumumkan, tapi kan memang ada proses hukum yang masih bisa ditempuh KPK. Itu kan bisa dikatakan sekarang wah ketemu. Enggak, maksud saya kan begini bahwa melihatnya begini bahwa kontestasi itu harus selesai. Nah, yang orang khawatirkan ternyata ini dimaknai sebagai sebuah konflik yang berkepanjangan. Tidak selesai hanya setelah MK memutuskan bersidang dan proses setelah itu harusnya kan tutupnya itu adalah tadi pidato ucapan kemenangan itu kan itu yang ditunggu-tunggu tidak ada. Jadi orang menafsirkan konflik masih berlanjut, konflik berlanjut, oke. Dan itu tidak sebenarnya aneh karena politik itu pada akhirnya harus rasional. Dalam politik berlaku hukum politik is realism. Realisme politik memang mengharuskan prosesnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat ya, mungkin dalam politik Anda tahu kan, tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi. Mungkin kuncinya begini sebetulnya, kalau diringkaskan ya. Jadi kita ini ada masa berkompetisi, tapi harus ada juga masa rekonsiliasi. Nah, betul, puncak rekonsiliasi itu adalah pertemuan Jokowi dengan Prabowo. Kalau pertemuan itu tidak terjadi, seolah-olah itu kan konflik terus berjalan terus. Tapi itu kan normatif, teorinya kan mengatakan begitu. Pertanyaannya, ada nggak di antara kita di dalam ruangan ini yang tahu persis kenapa tiba-tiba tanggal 13? Kenapa hari Sabtu? Pertanyaannya ada yang bisa menduga nggak secepat itu? Termasuk dianggap secepat itu. Tapi menarik, MRT. Kalau kita lihat video dari para relawannya Pak Prabowo yang berdemo, mungkin Mbak bisa lihat videonya di depan Kertanegara, terutama mereka bilang emak-emak yang paling yang karena militan mereka cukup tidak rela. Sama-sama kita lihat. Pak, ingat darah segar relawan-relawan Pak. Jangan sampai Pak, Bapak merapat ke sana, kami masih ada bersama Bapak. Dengan ini menyatakan dan meminta kepada Bapak Prabowo Sandi untuk menolak adanya rekonsiliasi ataupun kompromi dalam bentuk apapun. Itu sehari sebelum pertemuan. Beban psikologi apa yang masih dimiliki oleh para Nggak rasional, nggak mengikuti realisme politik. Anda melihat itu justru tidak Itu rasional. belum selesai tadi saya mengatakan politik harusnya mengikuti realisme politik. Tidak ada pertarungan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, lawan yang abadi, yang ada kepentingan bersama. Tapi tidakkah Prof bisa memahami apa yang juga menjadi psikologi mereka selama ini mereka berjuang? Politik bukan soal konflik yang sifatnya zero sum game. Satu harus bermusuh seterusnya, satu harus kalah, satu menang, satu lagi jadi abu, nggak bisa begitu. Dapat poinnya dari Prof. Hamdi bahwa mereka justru kompetisi tidak rasional. Saya ingin ada yang pendapat lain. Bisakah memahami ketidakrelaan itu? Enggak, mungkin beberapa pihak sampai menjelang pertemuan itu bisa juga membayangkan bahwa sebelumnya di Mahkamah Konstitusi ada juga kan di negara lain Mahkamah Konstitusinya membatalkan kemenangan presiden tertentu kan ada juga. Jadi mungkin pada waktu ada yang berharap begitu, ada juga yang berharap kemudian ada upaya-upaya lain supaya tidak langsung seperti tadi rekonsiliasi. Tapi menurut saya simbol MRT tadi juga bagus untuk menyatakan lepas dari pendekatan tadi
normatif bahwa semua kontestasi politik pasti ada ujungnya ya kan, akan ada penetapan, akan ada yang dilantik. Tapi yang justru menarik malam ini dan barangkali belum akan terjawab, mungkin di segmen-segmen selanjutnya terjawab, yaitu adalah simbolnya MRT. Ternyata perubahannya cepat sekali. Jadi, Maksudnya perubahannya cepat sekali? iya dong, tanggal 13 saja, barangkali sampai 13 malam, nggak ada di antara kita yang ada dalam ruangan ini atau yang nonton yang akan membayangkan besoknya, 12 malam berarti ya, karena pertemuan 13. Nggak ada yang membayangkan bahwa tanggal 13 itu akan terjadi pertemuan di Lebak Bulus, lalu naik MRT yang tadi katanya betul-betul. Jadi ya, Anda semua di meja ini sepakat nggak bahwa memang pertemuan itu bisa dibilang super cepat? Kalau saya kan memakai tadi akhirnya terjadi juga dan itu melegakan. Enggak cepat. Ini proses yang Sebenarnya sudah lama. Ya, sudah dicicil dan dikelola Kalau Bung secara Fendi lama. termasuk ya, ini kelamaan karena kan harusnya dulu dari Gimana mana? kan 14 April. Di banyak negara itu pemilunya 14 April, itu nanti kalau sudah ada hasil Pak Effendi, real kan count, ada proses Mahkamah Konstitusi. setuju. Nggak, Sebentar, tapi Bung Jiwa dulu. Menurut Anda ini umumnya kecepatan orang apa enggak? Pertemuan 13 Juli, kecepatan apa tidak? Saya nggak begitu ngerti. Tapi banyak yang berspekulasi bahwa 13 itu angka sial. Ini hal yang lain lagi. Cuman enggak selalu karena Nggak selalu. di beberapa tempat 13 justru angka utama. Oke. Siapakah tokoh yang sebenarnya berperan besar dalam pertemuan Jokowi dan Prabowo Sabtu lalu? Kami kembali saat lagi.